Salve teman-teman semuanya, selamat datang di Katekese Santai, tempat kita ngobrol iman tanpa tegang, tapi tetap mendalam. Teman-teman, pernah nggak sih kamu punya rosario yang talinya putus, salib kecilnya patah, medali Bunda Marianya lepas, atau mungkin gelang rosario yang sudah rusak karena sering dipakai? Lalu muncul pertanyaan sederhana tapi bikin bingung, ini harus diapain ya? Dibuang ke tempat sampah boleh nggak? Disimpan terus sampai numpuk? Atau harus dibawa ke gereja? Nah, ini kelihatannya sepele. Cuma benda kecil. Cuma rosario yang rusak. Cuma salib yang patah. Cuma medali yang sudah kusam. Tapi justru di sini, kita belajar satu hal penting dalam iman Katolik. Cara kita memperlakukan benda rohani seringkali mencerminkan cara kita menghormati hal-hal yang suci. Bukan berarti kita menyembah benda, bukan juga berarti rosario itu jimat. Dalam iman Katolik, rosario, salib, medali, skapulir, air suci, gambar kudus, atau benda-benda rohani lain bukan benda magis. Tetapi benda-benda itu membantu kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Apalagi kalau benda itu sudah diberkati. Gereja mengajak kita memperlakukannya dengan hormat. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi, pertanyaan kita hari ini sederhana. Kalau rosario atau benda rohani sudah rusak, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, kita perlu pahami dulu, kenapa sih benda rohani tidak baik kalau langsung dibuang sembarangan? Bayangkan begini, ada foto keluarga yang sangat berarti bagi kita. Misalnya foto orang tua yang sudah meninggal, atau foto pernikahan, atau foto anak waktu kecil. Secara fisik, itu cuma kertas. Tapi, apakah kita akan memperlakukannya seperti kertas biasa? Biasanya tidak. Kenapa? Karena benda itu punya makna. Ada kenangan, ada cinta, ada hubungan. Nah, benda rohani juga begitu. Rosario mungkin hanya terdiri dari manik-manik, tali, rantai, dan salib kecil. Tapi bagi orang beriman, rosario bukan sekedar aksesori. Rosario mengingatkan kita pada doa, pada Bunda Maria, pada misteri hidup Kristus, pada saat-saat kita menangis, berharap, dan memohon kekuatan kepada Tuhan. Karena itu, kalau rosario rusak, kita tidak memperlakukannya seperti sampah biasa. Bukan karena bendanya punya kekuatan sendiri, tetapi karena benda itu pernah dipakai untuk hal yang suci. Dalam hukum kanonik, gereja mengatakan bahwa benda-benda suci yang sudah diperuntukkan bagi ibadat atau diberkati harus diperlakukan dengan hormat dan tidak digunakan untuk hal-hal yang profan atau tidak pantas, sekalipun benda itu milik pribadi. Ini tertulis dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1171. Intinya sederhana, kalau sesuatu sudah dikhususkan untuk Tuhan, perlakukanlah dengan hormat. Nah, mungkin ada yang bertanya, tapi kan rosario bukan sakramen, kenapa harus repot? Betul, rosario bukan sakramen. Rosario termasuk benda devosi yang berkaitan dengan sakramentali. Dalam Katekismus Gereja Katolik, sakramentali dijelaskan sebagai tanda-tanda suci yang ditetapkan oleh gereja. Sakramentali tidak bekerja seperti sakramen, tetapi melalui doa gereja, sakramentali membantu kita membuka hati untuk menerima rahmat dan bekerja sama dengan rahmat Allah. Katekismus menjelaskan hal ini, terutama di nomor 1667 dan 1670. Jadi jangan salah paham, benda rohani bukan mesin rahmat otomatis. Bukan seperti kalau kita punya rosario, hidup langsung aman. Bukan juga kalau rosario sudah diberkati, lalu tiba-tiba benda itu menjadi jimat anti sial. Tidak begitu. Yang benar adalah benda rohani membantu kita mengingat Tuhan, mengarahkan hati kepada doa, dan menolong kita hidup dalam iman. Karena itu, ketika benda itu sudah rusak, kita tetap memperlakukannya dengan hormat. Sekarang, kita masuk ke bagian praktis. Kalau rosario rusak, apa yang harus dilakukan? Cara pertama, usahakan diperbaiki dulu. Ini sering terlupakan. Kadang begitu rosario putus, kita langsung berpikir,
wah ini harus dikubur. Padahal belum tentu. Kalau hanya talinya putus, manik-maniknya lepas, atau rantainya renggang, mungkin masih bisa diperbaiki. Kita bisa merangkainya lagi sendiri kalau mampu, atau bawa ke toko rohani. Banyak toko rohani atau orang yang biasa membuat rosario bisa membantu memperbaikinya. Bahkan ini bisa menjadi momen yang indah. Rosario yang sudah menemani doa kita selama bertahun-tahun tidak langsung ditinggalkan, tetapi dirawat kembali. Ini mirip seperti relasi. Kalau ada yang retak, belum tentu langsung dibuang. Kadang perlu diperbaiki. Dalam hidup rohani pun begitu. Kadang doa kita terasa rusak, semangat kita putus, hati kita lelah. Tapi Tuhan tidak langsung membuang kita. Tuhan memperbaiki kita pelan-pelan. Jadi, kalau rosario masih bisa dipakai lagi, perbaiki. Itu pilihan yang baik dan penuh hormat. Cara kedua, kalau memang sudah tidak bisa dipakai, bawa ke paroki. Banyak paroki punya cara tersendiri untuk menangani benda-benda suci yang sudah rusak. Ada yang memiliki tempat khusus, ada yang menyimpannya dulu, ada juga yang mengurus pemusnahan benda-benda rohani dengan cara layak. Dalam beberapa gereja, dikenal istilah sakrarium, yaitu saluran atau tempat khusus yang biasanya berhubungan langsung dengan tanah. Sakrarium lebih sering digunakan untuk menangani hal-hal tertentu dalam konteks liturgi, misalnya sisa air suci atau bahan-bahan yang berkaitan dengan ibadat, tergantung kebiasaan dan aturan setempat. Jadi, kalau teman-teman ragu, cara paling aman adalah bertanya kepada sekretariat paroki, koster, atau pastor paroki. Kita bisa berkata sederhana, "Romo, Pak Koster, ini rosario saya sudah rusak dan sudah diberkati. Sebaiknya saya serahkan kemana?" Tidak perlu malu. Justru itu tanda bahwa kita punya rasa hormat terhadap benda rohani. Dan paroki biasanya lebih tahu kebiasaan setempat. Cara ketiga, dikuburkan dengan layak. Kalau kita tidak memungkinkan pergi ke paroki, misalnya jauh dari gereja, sedang sakit, atau memang tidak ada tempat khusus di paroki, benda rohani yang sudah rusak bisa dikuburkan di tanah dengan hormat. Caranya sederhana, bungkus rosario atau benda rohani itu dengan rapi, bisa dengan kain kecil, tisu bersih, atau kertas yang pantas. Lalu cari tempat yang aman, tidak diinjak-injak, tidak menjadi tempat sampah, dan tidak dilalui orang. Misalnya di taman rumah, dekat tanaman, atau tempat yang tenang. Kemudian kuburkan dengan sederhana, tidak perlu upacara rumit, bisa sambil membuat tanda salib dan berdoa pendek. Misalnya, "Tuhan, terima kasih, karena melalui benda rohani ini, Engkau pernah menolong aku untuk berdoa dan mengingat kasih-Mu. Semoga aku selalu menghormati hal-hal yang suci dan semakin dekat kepadamu. Amin." Sederhana, tapi penuh hormat. Ada keindahan dalam tindakan ini. Menguburkan benda rohani bukan tindakan tahayul. Ini adalah cara manusiawi dan imanwi untuk berkata, "Benda ini pernah dipakai untuk membantu aku berdoa, maka aku tidak membuangnya sembarangan." Cara keempat, dibakar terlebih dahulu, lalu abunya dikuburkan. Ini biasanya cocok untuk benda-benda yang mudah terbakar, seperti kertas doa, gambar kudus dari kertas, daun palma yang sudah kering, atau rosario kayu tertentu. Tetapi tentu perlu hati-hati. Jangan dilakukan di tempat berbahaya. Jangan membakar benda berbahan plastik yang bisa menghasilkan asap beracun. Jangan juga melakukan sesuatu yang melanggar aturan lingkungan atau membahayakan orang lain. Kalau memungkinkan dan aman, benda itu bisa dibakar dengan hormat, lalu abunya dikuburkan ke tanah. Sekali lagi, intinya bukan ritual rumit. Intinya adalah penghormatan. Teman-teman, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering muncul. Kalau rosario belum diberkati, apakah boleh dibuang biasa? Secara prinsip, benda yang sudah diberkati memang memiliki status khusus sebagai benda yang dikhususkan untuk tujuan rohani. Karena itu, Kanon 1171 secara khusus berbicara tentang benda suci yang ditetapkan untuk ibadat melalui dedikasi atau berkat. Tetapi, meskipun belum diberkati,
Kalau benda itu jelas-jelas benda rohani, misalnya rosario, salib, medali Bunda Maria, tetap baik kalau kita memperlakukannya dengan hormat. Mungkin kewajibannya tidak sama seperti benda yang sudah diberkati, tetapi sikap hormat tetap pantas. Karena iman Katolik bukan hanya soal minimal boleh atau tidak boleh. Kadang yang lebih penting adalah bertanya, apa tindakan yang paling menunjukkan kasih dan hormat kepada Tuhan? Lalu, bagaimana dengan salib patah, patung kudus pecah, atau gambar Yesus yang sudah sobek? Prinsipnya sama. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau tidak bisa, kuburkan atau serahkan ke paroki. Kalau bahannya memungkinkan dan aman, bisa dibakar lalu abunya dikubur. Untuk patung yang pecah, misalnya patung Bunda Maria atau Santo Yosef, jangan langsung dilempar ke tempat sampah. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau sudah hancur dan tidak layak, bungkus dengan pantas dan kuburkan. Untuk gambar kudus yang sudah rusak, misalnya gambar hati kudus Yesus, Bunda Maria, para santo santa, atau kartu doa, bisa dibakar lalu abunya dikubur. Atau langsung dikubur kalau tidak memungkinkan dibakar. Untuk air suci yang sudah lama, jangan dibuang ke saluran kamar mandi atau tempat kotor. Lebih baik tuangkan ke tanah, ke tanaman, atau tanyakan ke paroki. Ini juga mengikuti semangat yang sama. Hal yang diberkati diperlakukan dengan hormat. Sekarang, mungkin ada yang bertanya lagi. Kalau benda rohani rusak karena kecelakaan, misalnya jatuh, patah, hilang, atau tidak sengaja terbuang, apakah dosa? Teman-teman, kita perlu membedakan antara tidak sengaja dan sengaja merendahkan. Kalau tidak sengaja, jangan langsung membebani diri dengan rasa bersalah berlebihan. Tuhan melihat hati. Kalau kita tidak tahu, lalu setelah tahu kita memperbaiki sikap, itu sudah langkah baik. Yang tidak pantas adalah kalau kita sudah tahu benda itu diberkati dan dikhususkan untuk doa, lalu dengan sengaja memperlakukannya secara hina, main-main, atau tidak hormat. Disitulah masalahnya. Jadi, sekali lagi, jangan cemas berlebihan, tapi juga jangan cuek. Lalu, bagaimana dengan benda rohani yang kita temukan di tempat sampah? Misalnya, kita melihat rosario rusak dibuang orang, atau gambar Yesus tergeletak begitu saja. Kalau situasinya memungkinkan dan aman, kita bisa mengambilnya dengan hormat, lalu membawanya ke gereja atau menguburkannya. Tidak perlu marah-marah atau menghakimi orang yang membuangnya, karena mungkin dia tidak tahu. Kita cukup melakukan yang baik dengan hati tenang. Disinilah katekese santai mau menekankan. Belajar iman itu bukan untuk merasa paling benar, tapi supaya kita makin halus hati terhadap Tuhan. Maka, kesimpulannya sederhana. Kalau rosario atau benda rohani masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau sudah tidak bisa dipakai, jangan dibuang sembarangan. Serahkan ke paroki kalau memungkinkan. Kalau tidak, kuburkan dengan layak di tempat yang aman dan bersih. Untuk benda yang mudah terbakar, bisa dibakar dengan hormat, lalu abunya dikuburkan. Dan yang paling penting, lakukan semuanya dengan hati yang tenang. Bukan karena takut, tetapi karena cinta. Karena dalam iman Katolik, hormat pada benda suci bukan penyembahan berhala. Itu adalah ungkapan kecil dari hati yang tahu menghargai tanda-tanda yang membantu kita mendekat kepada Allah. Teman-teman, coba tulis di kolom komentar. Pernah nggak rosario kamu putus atau benda rohani kamu rusak? Waktu itu kamu lakukan apa? Sharing kamu mungkin bisa membantu teman-teman lain yang juga bingung. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, ke grup lingkungan, komunitas kategorial, OMK, atau keluarga yang mungkin juga perlu tahu hal ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar iman bareng di Katekese Santai. Ingat, iman itu bukan cuma untuk dipikirkan, tapi untuk dihidupi. Bahkan lewat hal kecil, seperti memperlakukan rosario yang rusak dengan hormat, kita belajar mencintai Tuhan dengan lebih utuh. Sampai ketemu di Katekese Santai berikutnya. Tuhan memberkati. Salve!